Sebentar ya. Itu. Langsung share. Oke, sudah dimulai recordnya. Silakan ibu-ibu dimulai. Selamat pagi, Heria Susilawati. Apa kabar? Selamat pagi Ibu, kabar baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengobrol selama kurang lebih 30 menit. Kamu nggak apa-apa kan, Heria? Saya tidak apa-apa Ibu. Oke. Ibu perhatikan, kamu Heria tidak bekerja sendiri di dalam kelas, tidak berdiskusi dengan temanmu. Ada apa, Heria? Baca tuh. Kenapa, Heria? Saya memang begitu, Ibu. Saya juga merasa kesusahan dalam bekerja kelompok, Ibu. Saya ingin membicarakan masalah yang sedang saya hadapi. Terima kasih, Ibu, sudah bersedia untuk membantu. Oh, jadi apa yang perlu Ibu bantu dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini, Heria? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu. Terus, apalagi, Heria? Saya bingung, Bu. Kenapa ya saya seperti ini? Coba kamu sekarang ceritakan ke Ibu. Apa yang kamu rasakan saat ini? Begini, Bu. Saya merasa tidak nyaman dan tidak cocok, Bu, dengan teman dalam kelas. Hal apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman, Heria, dan kurang cocok dengan temanmu? Begini, Bu, saya ini merasa tidak bisa bekerja sama dalam tugas kelompok, Bu. Mereka pada males, jadi saya kesulitan. Maksudnya, kamu tidak bisa mengikuti diskusi kelompok di dalam semua pelajaran, Heria? Ya, saya merasa tidak bisa bekerja sama dalam tugas kelompok, Bu. Kenapa ya saya itu seperti merasa kesulitan? Apa karena saya merasa nilai saya sudah yang terbaik, tetapi saya tidak perlu dibantu oleh teman, Bu. Kan ini nilai saya yang paling baik, Bu. Tidak perlu dibantu oleh teman seperti apa, Heria? Oke. Coba kamu jelaskan ke Ibu, bagaimana proses pembelajaran yang kamu inginkan, Heria? Iya, Bu. Saya sudah berusaha keras untuk bisa mencapai nilai yang paling bagus, Bu. Sedangkan teman-teman pada males berusaha untuk belajar giat, Bu. Ya, wajarlah, Bu. Saya tidak membutuhkan mereka. Kan saya mampu bekerja sendiri, Bu. Apakah kamu merasa nyaman, Heria, dengan sikapmu yang seperti itu? Tidak membutuhkan temanmu dalam pembelajaran di kelas, apalagi dalam diskusi kelompok. Saya tidak nyaman sih, Bu. Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman dan tidak membutuhkan teman dalam setiap pembelajaran, apalagi dalam diskusi kelompok, Heria? Saya belajar. Ceritakan. Iya, saya ini, Bu, belajar dengan sungguh-sungguh
nilai saya paling bagus. Saya juga mampu mengumpulkan tugas sendiri sehingga saya tidak mau bekerja sama dengan teman-teman. Soalnya saya kurang cocok dengan mereka, Bu. Oh, jadi kamu merasa nilai kamu paling bagus, sehingga kamu tidak mau bekerja sama dengan teman-temanmu dengan alasan kurang cocok dengan mereka. Begitu, Heria? Iya, Ibu. Ibu mau dengar. Jadi, apa yang kamu lakukan, Heria, setelah kamu kurang cocok dengan mereka, dijauhi oleh mereka? Saya merasa sendirian, Bu. Tidak memiliki teman seorang pun. Sepertinya saya ini tidak perlu teman ya, Bu, dalam pembelajaran di kelas. Bagaimana dengan penugasan saat diskusi kerja kelompok, Heria? Kalau pada saat diskusi kerja kelompok, diskusi ya saya kerjakan sendiri, Bu. Kalau boleh Ibu simpulkan, pada saat diskusi kelompok, kamu Heria merasa mampu mengerjakan sendiri tanpa bantuan dari teman. Karena kamu merasa kurang cocok dengan mereka, kamu bisa mendapatkan nilai yang bagus, begitu Heria? Iya, Bu ya. Sepertinya begitu, Bu. Oke, berarti kamu Heria sudah tahu penyebab kamu memilih bekerja sendiri. Hasil nilaimu sangat bagus dan kamu merasa tidak memerlukan temanmu karena kamu merasa tidak cocok dengan mereka. Sepertinya begitu, Bu. Saya benar-benar merasa tidak cocok. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan dengan sikap teman-temanmu seperti itu nantinya? Nah, ini Bu, banyak yang saya pikirkan. Namun, saya bingung, Bu. Kenapa? Dari beberapa hal yang kamu jelaskan tadi, hal apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu, Heria? Pertama, saya akan bertemu dengan teman dalam setiap tugas berdiskusi kelompok. Bagaimana saya bisa cocok, bekerja sama, dan mendapatkan nilai yang bagus dengan teman-teman yang lain. Kedua, saya akan membuka diri, Bu, bekerja sama untuk mengajari teman-teman agar bisa mendapatkan nilai bagus seperti saya, Bu. Itu sangat bagus, Heria. Nah, langkah-langkah yang baik untuk kamu, Heria, kira-kira langkah-langkah lain yang kamu lakukan selain bertemu dengan teman-teman, langkah yang bagaimana, Heria? Saya, Bu, biasanya menggunakan strategi belajar dalam bentuk coretan agar mendapatkan nilai yang bagus setiap mendapat materi dari guru atau membuat coretan dari materi pelajaran, Bu. Nah, ini Ibu sangat tertarik sekali dengan hasil kerjamu, Heria. Dengan coretan-coretan yang kamu buat tadi, coba jelaskan dengan Ibu sejauh ini bagaimana, Heria? Ya, Bu. Saya sangat suka coretan-coretan dengan mencari
nilai-nilai yang telah diberikan guru. Nah, apakah dengan cara ini akan mendapat nilai yang bagus untuk teman-temanmu, Heria? Iya, Bu. Karena untuk coretan-coretan ini nilai saya dengan mudah saya mengingatnya, Bu. Jadi nilainya mudah dipahami, Bu. Dan mendapatkan nilai yang terbesar. Nah, dari diskusi kita hari ini, apakah kamu, Heria, bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Silakan. Iya, Bu. Saya akan menjumpai teman-teman untuk berdiskusi kelompok. Tapi saya juga akan memulai pelajaran, Bu, dengan berbagi dengan teman-teman saya juga, Bu. Oke, bagus sekali, Heria. Ibu suka dengan apa yang kita diskusikan hari ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini, Heria? Saya akan meminta Sita, Bu, untuk mengingatkan saya untuk mereview dalam membantu teman, karena Sinta pinter loh, Bu, untuk berbicara dengan teman-teman. Nah, ini ide yang paling baik sekali. Kamu pasti bisa, Heria. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nomor Mbak Elsa. Silakan kasus yang kedua. Baik, selamat pagi. Dari hasil pengamatan yang kita lihat pada pertemuan kali ini antara Koci dan coaching, percakapan coach dan coaching sudah mengenai metode Tirta dalam kegiatan coaching untuk tujuan untuk membantu penyelesaian permasalahan coaching yang tidak suka bekerja sama dengan kelompoknya. Itu sudah mulai tergambar dalam pembantuan penyelesaian dari ungkapan Koci tadi. Dan untuk identifikasi memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi Koci, coach mulai bisa berinteraksi dan mengajak Koci untuk berdialog. Mengapa dia tidak menyukai teman-temannya? Di sini sudah nampak, kita lihat identifikasi masalahnya sudah kelihatan. Dan yang ketiga, rencana aksi. Rencana aksi di sini adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, untuk rencana aksi di sini, untuk coach sudah mulai memberikan beberapa alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Untuk tanggung jawab, memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, dari perbincangan antara coach dan Koci tadi dapat disimpulkan, Koci mulai bisa bertanggung jawab dan mempunyai komitmen untuk memperbaiki hubungannya dengan teman-teman, begitupun dengan teman sebangku. Jadi hasil pengamatan antara coach dan Koci, menurut hasil pengamatan itu sudah memasuki, bisa dikatakan sudah memenuhi metode Tirta dalam kegiatan coaching pada hari ini. Lanjut ke kasus kedua ya. Jadi saya membacakan ya.
Selamat pagi, Ibu Zubaida. Selamat pagi, Zubaida. Hari ini kita akan mengobrol agak lama ya. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Ibu. Baik, Ibu perhatikan. Kamu sepertinya tidak semangat di dalam kelas. Ada apa? Ya, memang butuh Ibu bicarakan masalah yang sedang saya hadapi. Terima kasih, Bu, sudah bersedia untuk membantu. Oh, seperti itu. Jadi apa yang perlu Ibu bantu? Dan apa yang ingin kamu capai hasil dari diskusi kita pada hari ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi, Bu, dari masalah saya ini. Terus, apa lagi? Saya bingung, Bu. Kenapa ya saya seperti ini? Coba, kamu sekarang ceritakan ke Ibu. Apa yang kamu rasakan saat ini? Begini, Bu. Saya merasa tidak nyaman, Bu, di satu pelajaran. Oh, seperti itu. Pelajaran apa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Saya merasa tidak maksimal, Bu, mengikuti pelajaran matematika Ibu Yuli. Oh, maksudnya kamu tidak bisa mengikuti pelajaran itu. Bukan, Bu. Saya merasa Ibu Yuli tidak adil terhadap saya. Tidak adil. Tidak adil seperti apa? Oke, coba kamu jelaskan ke Ibu. Bagaimana proses pembelajaran yang kamu ikuti dalam pembelajaran Ibu Yuli tersebut? Iya, Bu. Saya sudah berusaha keras untuk bisa mengikuti pelajaran itu. Tetapi kenapa ya, Bu, nilai saya selalu di bawah nilai teman-teman yang mengikuti les privat dengan Ibu Yuli tersebut? Apakah kamu kurang mengerti dengan pelajaran tersebut? Saya mengerti, Bu. Apa yang membuat kamu merasa tidak semangat setiap pelajaran matematika? Coba ceritakan dengan Ibu. Saya belajar dengan sungguh-sungguh, Bu. Namun, saya tidak bisa mengikuti les privat yang diberikan oleh Ibu Yuli. Sehingga nilai saya selalu kecil. Oh, jadi kamu merasa nilai kamu kecil karena tidak mengikuti les privat dengan Ibu Yuli tersebut. Iya, Ibu. Ibu mau dengar. Jadi apa yang kamu lakukan setelah mengikuti pelajaran ini? Saya pelajari, Bu. Kembali setelah pulang dari sekolah, saya ulang-ulang, Bu. Oh, bagaimana dengan pelajaran lainnya? Kalau pelajaran yang lain, saya sangat suka, Bu. Karena nilai saya besar-besar semua. Walaupun saya tidak bisa mengikuti les privat. Baik, kalau boleh Ibu simpulkan, pelajaran matematika membuat kamu tidak nyaman karena kamu tidak mengikuti les privat, sehingga nilaimu dikasih nilai yang kecil dibandingkan nilai teman-teman kamu yang ikut les privat. Iya, Ibu. Betul. Sepertinya begitu. Oke, berarti kamu sudah tahu ya penyebab tidak nyamannya kamu terhadap pelajaran matematika tersebut. Ada lagi tidak permasalahan yang membuat hambatan untuk mengikuti pembelajaran tersebut? Sepertinya nggak ada, Bu. Saya bingung saja kenapa Ibu Yuli membeda-bedakan saya yang tidak ikut les privat dengannya. Mbak yang mana tadi Mbak? Nah, ini Bu, banyak yang saya pikirkan. Namun saya bingung. Kenapa bingung?
Ya, dari beberapa hal yang dijelaskan tadi, ada hal yang menjadi prioritas. Pertama, saya ingin bertemu dengan Ibu Yuli. Saya ingin berdiskusi, Bu, dengan beliau, bagaimana saya bisa mendapatkan nilai yang baik sesuai dengan teman-teman. Dan juga saya inginnya tidak dibeda-bedakan, Bu. Kedua, saya akan membuat jadwal agar saya bisa mengikuti les privat dengan Ibu Yuli, agar saya lebih mengerti lagi, Bu, untuk mempelajari pelajaran matematika. Oh, seperti itu. Itu sangat baik. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan beberapa hari ke depan? Saya biasanya, Bu, untuk mereview pelajaran materi dari guru atau membuat coretan-coretan dari materi pelajaran. Nah, Ibu sangat tertarik dengan coretan-coretan yang kamu buat tadi. Misalnya, kamu kelihatan ya bisa membuat latihan-latihan belajar sendiri dengan matematika yang kamu anggap kamu bisa menyelesaikan tadi. Nah, coba jelaskan dengan Ibu sejauh ini apa kemauan kamu untuk selanjutnya. Ya, Bu. Saya sangat suka coretan-coretan dengan mencari nilai-nilai dari rumus yang telah diberikan oleh guru. Nah, apakah dengan cara ini kamu dapat memahami pelajaran yang Ibu Yuli berikan? Iya, Bu. Kalau menggunakan rumus-rumus ini, saya lebih mudah, Bu, memahami pelajaran matematika. Nah, dari diskusi kita hari ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan untuk berikutnya? Ya, Ibu. Saya akan menjumpai Ibu Yuli untuk konsultasi. Tapi saya juga akan memulai pelajaran dengan menunjukkan rumus-rumus yang telah dipelajari. Bagus. Ibu suka dengan apa yang kita diskusikan hari ini? Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini? Saya akan meminta Andi untuk mengingatkan saya untuk mereview tentang pelajaran matematika. Andi pintar loh, Bu, untuk mengerjakan rumus-rumus yang telah ditentukan. Nah, ini ide yang paling baik sekali. Kamu pasti bisa, dan Ibu berharap untuk kedepannya kamu bisa menggali potensi yang ada pada dirimu dan tetap untuk mengikuti pembelajaran walaupun pada saat ada terkendala tertentu. Jadi silahkan maksimalkan pembelajaran dengan baik dan kamu juga bisa menceritakan apa yang menjadi kendalamu kepada guru yang kamu anggap bisa untuk membantu permasalahan kamu. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Tetap semangat belajar ya. Iya, Ibu Susi. Saya akan mengamati dari kasus 2 itu dari observasi proses praktek coaching model delta, langkah-langkah dalam model delta dalam tujuan coaching sudah tersampaikan, yaitu dengan coaching dengan permasalahan yang terjadi pada murid yang bermasalah dalam pembelajaran matematika. Coaching telah memberikan pertanyaan umpan balik yang mengarah pada murid yang mempunyai kendala dalam permasalahan dengan guru mata pelajaran matematika. Coach sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik
mengenai perencanaan murid dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran matematika. Coach sudah memberikan umpan balik berupa penjelasan dari murid dan menjalankan rencana selanjutnya pembelajaran matematika yang diinginkan oleh murid dengan dibantu oleh teman di kelasnya. Terima kasih. Berarti aku yang jadi ini ya, Mbak? Sekarang kasus 3. Kasus 3 yang bacain pengamatnya siapa, Mbak? Tidak mungkin, Mbak. Saya dari coaching. Aku yang baca ya? Ya, Bu Zubaida jadi coach. Pengamatnya Susi. Bu Zubaida, silakan jadi coach. Oke. Oke, selamat pagi, Ibu Susi. Ibu Endang. Oh, Ibu Endang ya. Sorry. Oke, selamat pagi Ibu Endang. Apa kabar nih? Oh, alhamdulillah, selamat pagi Bu Zubaida. Kabar baik saya. Terima kasih. Ibu Endang ini siswa ya? Teman, rekan. Ya. Sepertinya kita perlu berbincang. Saya perhatikan beberapa hari ini kamu tampak kurang semangat dan diam tak seperti biasanya. Apakah ada sesuatu yang mengganggu di pikiranmu? Iya benar itu Bu Zubaida. Saya merasa tidak nyaman sekali. Apa yang membuat kamu tidak nyaman? Saya merasa sangat tidak nyaman. Saya mempunyai permasalahan dengan pengawas setelah saya disupervisi kemarin dan saya mendapat teguran dari Ibu Kepala Sekolah, Bu Zubaida. Oh, seperti itu. Apakah berhubungan dengan administrasi pembelajaran? Benar sekali Bu Zubaida. Saya tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar saya, Bu. Oh, apakah menurutmu penyebab dari permasalahan ini hanya karena buku teks saja? Saya kira penyebabnya karena buku teks saja yang ditanyakan oleh pengawas, Bu Zubaida. Oh, bisa kamu ceritakan apa yang menjadi penyebab permasalahan yang kamu hadapi tentang buku teks tersebut? Terima kasih, Bu Zubaida. Saya memang membutuhkan teman untuk berbagi perasaan saya, Bu Zubaida. Dan saya menginginkan ada teman yang bisa membantu permasalahan saya ini. Pada saat saya disupervisi oleh pengawas kemarin, Ibu menegur saya, kepala sekolah kita. Dan saya dikarenakan saya tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Namun, saya berargumentasi kepada Ibu bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum dan menggunakan sumber belajar yang lain, Bu Zubaida. Dan iya, kata Ibu kepala sekolah, pengawas merasa tersinggung dan melapor kepada Ibu. Sehingga saya mendapat teguran dari Ibu Kepala Sekolah kita. Hal inilah yang membuat saya sangat tidak nyaman sekali, Bu Zubaida. Nah, kalau seperti ini, dapat saya simpulkan permasalahannya yang terjadi itu hanya karena miskomunikasi saja, Bu Endang. Saya juga bingung, apa yang harus saya lakukan, Bu Zubaida? Apakah menurutmu yang telah dilakukan sudah sesuai tuntunan kurikulum? Atau yang
kamu dapat jelaskan materi sesuai dengan buku teks pegangan guru dan siswa. Iya, benar. Saya sudah sesuai kurikulum, Bu Zubaida. Saya sudah melakukannya, tetapi memang saya tidak membawa buku teks. Hanya itu saja. Menurut saya, pengawas tersebut hanya menjalankan sesuai prosedur tanpa melihat sesungguhnya. Banyak sekali sumber belajar yang ada. Dan di dalam RPP juga sudah nampak lampiran materi yang dijadikan tampilan media belajar yang dipakai. Baiklah, Bu Zubaida. Terima kasih untuk saran dan masukan atas masalah yang saya hadapi ini. Setelah pertemuan ini, saya harap Ibu bisa bertemu kepala sekolah. Dan Ibu sampaikan maksud Ibu bahwa adanya kemungkinan yang terjadi adalah miskomunikasi dengan pengawas. Atau pengawas mungkin sangat sensitif dengan nada suara Ibu yang dinilainya keras. Iya ya, saya sadar kok. Mungkin ada suara saya yang agak keras. Apa yang harus saya lakukan agar saya dapat menyelesaikan masalah ini ya, Bu Zubaida? Ayo, dengan siapa Ibu meminta bantuan? Oh ya, saya akan minta bantuan kepada Ibu Kepala Sekolah kita dan untuk meminta ke beliau memfasilitasi saya bertemu dengan pengawas. Sebelumnya saya akan minta maaf dengan Bapak pengawas kita karena sudah membuat ketidaknyamanan. Saya akan sampaikan kepada Bapak pengawas dan kepada Ibu Kepala Sekolah akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar di RPP berikutnya. Terima kasih telah membantu saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi ya Bu Zubaida. Nah, saya pikir ini adalah ide yang baik dan semoga mendapatkan jalan keluarnya dan dimudahkan semua urusannya. Terima kasih banyak telah membantu memecahkan permasalahan saya Bu Zubaida. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Oke, sama-sama Ibu Endang. Semoga dilancarkan semuanya ya. Amin. Assalamualaikum Bu Zubaida. Waalaikumsalam. Baik, berdasarkan hasil pengamatan yang diamati dari perbincangan atau pembicaraan antara coach dan coachee, di sini sudah nampak percakapan coach dan coachee memenuhi metode getah dalam kegiatan coaching. Adapun tujuan yang tujuan menyampaikan yang disampaikan oleh coaching tadi itu adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan coachee yang bermasalah dengan pengawas. Dan itu sudah dilakukan oleh coach untuk menggali pertanyaan terhadap coachee. Sedangkan untuk identifikasi masalahnya, coach sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee. Di mana di sini dapat kita lihat coach mengajak coachee berdialog mengapa dia tampak murung. Sepertinya ada kendala. Jadi coach sudah bisa mengidentifikasi masalah dengan mengajak coachee tadi berdialog tentang keadaan situasi yang dialami oleh coachee. Sedangkan untuk rencana aksi, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coachee dalam menyelesaikan permasalahannya.
Di sini nampak kita lihat adalah coach memberikan beberapa alternatif solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh coach. Dan untuk tanggung jawab, coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Dapat dilihat dari pembicaraan tadi di antara coach dan coachee, coachee mempunyai komitmen untuk memperbaiki hubungannya dengan pengawas, di mana di sana coachee bisa kalau dia ingin memperbaiki hubungannya, berharap bisa dibantu oleh kepala sekolah. Saya kira untuk pengamatannya seperti itu. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di proses pembelajaran kita dan di keseharian kita dalam proses pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iren, sepertinya kayaknya kita waktunya terlalu cepat apa pada saat melakukan proses praktek coaching. Apakah benar seperti itu, Bu Baida? Ya, Kita sepertinya kayaknya waktunya kurang deh. ini langsung terekam, Bu.
Ini Aisyah jadi gimana? WA dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heria, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Ibu. Syukurlah. Hari ini Heria kita akan mengobrol selama kurang lebih 30 menit ya. Kamu gak apa-apa kan Heria? Saya tidak apa-apa Ibu. Apakah Ibu mengganggu waktumu Heria? Alhamdulillah tidak Ibu, karena saya sangat senang bisa berkomunikasi dengan Ibu pada hari ini. Oke, kalau begitu. Heria, Ibu perhatikan kamu tidak bekerja sendiri di dalam kelas. Pada saat kamu berdiskusi dengan temanmu, ada apa sih sebenarnya? Saya memang begitu Bu. Saya juga merasa kesusahan dalam bekerja kelompok di dalam kelas. Saya ingin membicarakan masalah yang sedang saya hadapi. Terima kasih Bu, sudah bersedia membantu saya. Sama-sama, Heria. Jadi, apa yang perlu Ibu bantu dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Saya berharap dan saya ingin mendapatkan solusi yang sangat baik Bu dari masalah saya ini. Terus, apalagi? Saya juga sebenarnya bingung Bu, kenapa saya seperti ini? Padahal saya ingin sekali belajar untuk bekerja sama. Oh, seperti itu. Coba kamu sekarang ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Saat ini, saya merasa sangat tidak nyaman dan tidak cocok dengan teman-teman saya yang di kelas itu, Ibu. Hal apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman dan kurang cocok dengan teman-temanmu di dalam kelas, Heria? Saya merasa tidak bisa bekerja sama dalam tugas kelompok tersebut, Bu. Mereka pada malas, ngobrol, tidak mau bekerja sama, sehingga saya pun akhirnya merasakan kesulitan, Bu. Maksudnya, kamu tidak bisa mengikuti diskusi kelompok dikarenakan teman-temanmu yang seperti itu. Iya, Bu. Saya pikir daripada saya bekerja sama dengan mereka, akhirnya nilai saya kecil, jadi lebih baik saya merasa bekerja sendiri saja. Nilai saya sudah yang terbaik. Jadi saya tidak perlu dibantu teman, Bu. Kan nilai saya paling bagus. Tidak perlu teman seperti apa? Coba jelaskan, Heria. Iya, Bu. Saya sudah berusaha keras untuk bisa mencapai nilai yang paling bagus. Sedangkan teman-teman pada malas berusaha untuk belajar giat, Bu. Jadi, yang saya pikirkan, saya yang bekerja keras sehingga mendapatkan nilai yang bagus, tapi teman-teman saya tidak bisa membantu. Wajar lah Bu, kalau saya berpikir saya tidak membutuhkan mereka. Kan saya mampu bekerja sendiri. Oke, Ibu paham. Coba kamu jelaskan ke Ibu bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas
yang kamu inginkan seperti apa? Iya, Bu. Saya berusaha keras untuk bisa mencapai nilai yang paling bagus. Sedangkan teman-teman pada malas berusaha. Wajar saya tidak membutuhkan mereka. Jadi, saya tidak merasa nyaman, Bu. Apakah kamu nyaman dengan sikapmu yang seperti itu? Tidak membutuhkan temanmu dalam pembelajaran di kelas dan dalam diskusi kelompok? Tidak, Bu. Saya tidak merasa nyaman. Terus, apa yang membuat kamu merasa tidak dibutuhkan oleh teman dalam setiap pelajaran? Kenapa kamu tidak membutuhkan mereka? Saya belajar dengan sungguh-sungguh, Bu. Nilai saya paling bagus. Saya juga mampu mengumpulkan tugas sendiri. Sehingga saya tidak mau bekerja sama dengan teman-teman, Bu. Soalnya saya kurang cocok dengan mereka. Mereka pemalas, Bu. Oh, seperti itu. Jadi, kamu merasa nilai kamu paling bagus, sehingga kamu tidak mau bekerja sama dengan teman-temanmu dengan alasan kurang cocok dengan mereka. Iya, Bu. Saya benar-benar merasa tidak nyaman. Seakan-akan saya itu di kelas saya pandai, tetapi saya hanya membantu mereka saja, Bu, untuk mendapatkan nilai yang besar. Apakah dalam segala hal kamu tidak membutuhkan teman-temanmu di dalam kelas? Tidak juga, Bu. Tetapi pada saat pembelajaran yang sekarang ini, saya benar-benar tidak nyaman, Bu. Karena saya merasakan sepertinya mereka memanfaatkan apa yang sudah saya bisa. Karena memang mereka tahu saya paling ada dalam pembelajaran ini, Bu. Coba tolong berikan contoh kegiatan apa yang bisa dikerjakan dengan teman-temanmu pada saat di dalam kelas. Selain diskusi. Ya, itu, Bu. Bisa saya bekerja sama, misalnya ketika saya mengerjakan nomor 1, dia nomor 2, terus mungkin melanjutkan latihan bersama-sama. Jadi misalnya ada 10 soal yang diberikan guru. Nah, ketika kita berkelompok orang 5, Bu, mungkin karena kita sekelompok orang 5, soalnya 10, artinya kan satu orang harus ada 2 soal yang bisa dibahas. Nanti ketika soal itu udah selesai semua kan, kita bisa lihat, Bu, mana soal yang sudah benar dan soal yang masih perlu diperbaiki. Akhirnya kan kita bersama-sama bisa memecahkan permasalahan soal tersebut, Ibu. Seperti itu maksud saya. Oh, seperti itu. Nah, sekarang yang ingin Ibu tanyakan, selain dalam hal pembelajaran, adakah kerjasama kalian di luar dalam hal pembelajaran di dalam kelas ini? Bisakah kamu memberikan contohnya, Heria? Maksud Ibu yang seperti apa, Bu? Ya, seperti aktivitas di dalam kelasmu selain belajar, kan ada hal yang lain. Ya, paling saya ke perpustakaan, Bu, mengajak teman, Bu, yang masih punya seide dan sepemikiran dengan saya ketika ada permasalahan di dalam pembelajaran. Kita bisa mencari solusi di perpustakaan, Bu, untuk mencari jawaban tersebut. Apakah dalam segala hal kamu lakukan semuanya sendiri, Eria? Ya, tidak juga, Ibu. Saya melakukannya juga terkadang ya bersama teman, bisa jadi 2 orang, atau juga berkelompok ketika kita dibagikan kelompok sama ibu guru. Tapi untuk yang kali ini, Bu,
saya memang benar-benar merasa tidak nyaman karena kelompok yang saya dapatkan pada hari ini ya benar-benar tidak sesuai dengan kriteria yang saya inginkan, Bu. Seperti itu. Ibu mau dengar apa yang kamu lakukan setelah kamu kurang cocok dengan mereka dan kamu dijauhi oleh mereka, Heria. Ya mungkin karena tadi Bu, mereka kan malas, tidak mau mengerjakan tugas secara bersama-sama, hanya ingin menempatkan hasilnya saja. Sedangkan dia tahu kalau saya memang bisa mengerjakan soal tersebut. Nah, kalau saya merasa mereka menjauhi saya, ya wajar saja Ibu. Mungkin mereka merasa tidak senang karena saya juga tidak suka terhadap mereka, Bu. Itu dalam pembelajaran di kelas. Apakah dalam kamu pikir di kelas kamu juga sendirian, Heria? Tidak membutuhkan teman? Tidak, Bu. Kalau yang itu kan kita harus bersama-sama, Bu. Karena sudah ada jadwalnya, Bu. Terkecuali kalau memang mereka tidak mau untuk bekerja sama. Padahal mereka sudah ada jadwalnya, Bu. Seperti itu. Berarti tidak dalam segala hal kamu bisa sendiri. Kalau boleh Ibu simpulkan, pada saat kamu mengerjakan tugas, kamu merasa mampu sendiri tanpa bantuan teman. Karena kamu merasa kurang cocok. Sedangkan hasil nilaimu dengan kamu bekerja sendiri, kamu menghasilkan nilai yang sangat bagus. Iya, Bu. Benar. Oke, berarti kamu sudah tahu ya penyebabnya. Kamu memilih bekerja sendiri. Hasil nilaimu bagus karena tidak cocok dengan teman-temanmu. Iya, Bu. Saya merasa agak nyaman, Bu. Karena saya sudah bisa berkomunikasi dengan Ibu pada hari ini, Bu. Sepertinya, nah, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk beberapa hari ke depan? Boleh jelaskan? Bu, banyak yang saya pikirkan, Bu, sebenarnya. Tapi itulah, Bu, saya masih tetap bingung. Dari beberapa hal yang kamu jelaskan tadi, hal apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu? Kelompok. Bagaimana yang bisa cocok bekerja sama dan berdiskusi dengan kamu agar mendapatkan nilai yang bagus. Pertama, saya akan bertemu dengan teman dalam setiap tugas, berdiskusi kelompok. Bagaimana saya bisa cocok bekerja sama dan mendapatkan nilai yang bagus dengan teman-teman yang lainnya. Kedua, saya akan membuka diri bekerja sama untuk mengajari teman-teman agar bisa mendapatkan nilai yang bagus seperti saya. Seperti itu, Bu. Itu adalah langkah-langkah yang baik untuk kamu. Kira-kira ada langkah-langkah lain untuk dilakukan di rumah selain bertemu dengan teman-teman di sekolah, Heria? Saya biasanya menggunakan strategi belajar dalam bentuk coretan agar mendapatkan nilai yang bagus. Setiap mendapat materi dari guru atau saya akan membuat coret-coretan, Bu, dari materi pelajaran tersebut. Jadi saya bisa mengira-ngira kira-kira materi ini yang harus saya pelajari ke depannya apa ya, seperti itu. Nah, ini yang bikin Ibu sangat tertarik dengan coret-coretan yang kamu buat tadi. Coba jelaskan ke Ibu sejauh ini bagaimana? Iya, Bu. Saya sangat suka coret-coretan dengan mencari nilai-nilai dari rumus yang telah diberikan oleh guru. Nah, apakah dengan cara belajar seperti yang kamu inginkan ini akan mendapat nilai-nilai yang bagus, Heria? Iya, Bu, tentu.
Kalau menggunakan rumus-rumus, saya lebih mudah memahami pelajaran dan saya juga bisa memecahkan sendiri dengan mencari-cari tersebut, Bu. Nah, dari diskusi kita hari ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali yang akan kamu lakukan berikutnya? Iya, Ibu. Saya berusaha akan menjumpai teman-teman untuk berdiskusi secara kelompok, tetapi saya juga akan memulai pelajaran dan menunjukkan rumus-rumus yang telah saya pelajari untuk saya bagikan ke teman-teman, Bu. Bagus itu, Ibu suka sekali dengan apa yang kita diskusikan hari ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini, Heria? Saya berkomitmen bahwasanya saya akan meminta Cinta, teman terbaik saya, untuk mengingatkan saya agar bisa mereview dalam membantu saya, dalam membantu teman-teman yang lain, Bu. Cinta itu pintar dan berbicara dengan teman-teman. Jadi mungkin dengan seperti itu, teman-teman bisa memahami dan bisa mengikuti apa yang sudah saya inginkan. Nah, ini ide yang paling baik sekali. Kamu pasti bisa. Iya, Bu. Saya berharap saya pasti bisa. Karena saya ingin lepas, Bu, dari ketidaknyamanan saya dalam pembelajaran ini. Itu bagus sekali untuk kamu, Heria. Makasih, Bu, sudah bisa memberikan masukan dan mengajak saya berbicara dalam permasalahan saya hari ini. Sama-sama, Heria. Semoga harimu menyenangkan. Iya, Ibu. Semoga Ibu juga hari-harinya menyenangkan. Sama-sama. Wah, diskusinya sangat menarik sekali. Nah, di sini saya mengamati di mana ada tujuan, yaitu tujuannya telah tersampaikan, yaitu tujuan coaching. Tujuannya adalah untuk mengetahui seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan temannya atau dengan alasan yang lainnya. Dan dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Tetapi hasil yang dikumpulkannya secara mandiri itu selalu bagus. Nah, di sini telah diidentifikasi. Di mana identifikasinya telah diberikan pertanyaan-pertanyaan antara coach dan coaching. Pertanyaan ini telah terjawabkan dengan sempurna dan telah berurutan sehingga telah tersampaikan. Dan juga telah mempunyai rencana selanjutnya yang berpengaruh dengan teman-teman dari anak tersebut, yaitu mempengaruhi untuk yang lebih baik lagi. Nah, di sini telah direncanakan dan juga dilaksanakan. Selanjutnya tanggung jawab. Di dalam percakapan dan diskusi ini ada tanggung jawabnya, yaitu memberikan pertanyaan dijawab juga dengan sempurna. Pertanyaan dan umpan balik yang mengenai komitmen, di mana coach bertanya kepada coach bahwa apakah ada komitmen? Oh, jelas. Si anak menjawab dia mempunyai komitmen yang tadinya dia tidak mau bekerja sama, yang tadinya dia tidak mau berteman sama temannya yang lain, yang tadinya dia tidak mau berbagi. Setelah dia mempunyai komitmen, akhirnya kesimpulannya, akhirnya dia mau membantu temannya, dia menginginkan temannya juga mendapatkan nilai yang lebih bagus juga sama seperti dia. Artinya ini telah berhasil.
Jadi si coach menginginkan sesuatu hal yang terbaik di kelas tersebut telah berhasil. Setelah mendapatkan tanggung jawab yang sudah mencapai dengan ketercapaiannya, maka dapat disimpulkan bahwa hasil diskusi model Tirta ini telah berhasil antara coach dan coaching-nya. Oke, terima kasih anak-anak dan terima kasih juga Ibu Endang. Hasil dari model Tirta ini semoga dapat kita laksanakan di lingkungan sekolah kita juga masing-masing. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Zubaidah, kita mendiskusikan tentang hasil pengamatan. Hasil pengamatan. Oke. Jadi yang harus kita simpulkan ini mungkin dari yang pengamatan 1 ya, dari kasus 1, 2, dan 3 ya. Oh ya, boleh. Hasil pengamatan 1 tadi, Itu kita mau buat dalam semacam format yang dikasih Ibu Iren atau gimana ya Bu ya? Saya juga kurang paham ya. Ya, dimasukkan di dalam folder yang dikirim oleh Ibu Irina kemarin. Kita masukkan. Jadi nanti tinggal di-upload. Ada di grup. Nanti hasilnya kan di-upload. Maksudnya gini ya Bu, dari setiap kasus itu satu hasil pengamatan apa seperti itu? Atau dibuat jadi satu? Iya. Satu kasus, satu pengamatan. Karena ada 3 kasus, jadi 3 pengamatan. Oke, yang dibacakan Ibu Susi itu tadi sudah benar. Tinggal ditulis, dimasukkan saja di dalam file. Berarti kasus 1 tadi Ibu Zubaidah ya, yang hasil pengamatannya. Kasus 2 tadi hasil pengamatannya saya ya? Mbak Bandang. kasus 2. Bandang. Oke, saya kasus 3 ya Bu ya tadi. Oke, kita tinggal buat masukin aja ya. Iya. Jadi masing-masing kita langsung masukkan format aja ya Bu ya, langsung format ya. Oke, aku ketik dulu ya Bu ya. Oke. Tadi coachnya si itu ya. Yang saya tanya Mbak. Jadi coachnya si Mbak Zubaidah. Code 1 tadi Ibu Endang ya, coachingnya Ibu Susi ya. Ya. Oke.
C-nya Mbak.